Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza, peserta pendidikan dan pelatihan dasar angkatan 69 tahun 2022 di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan menceritakan learning journal terkait Agenda 3. Agenda 3 ini mempelajari materi Smart ASN dan Manajemen ASN. Smart ASN erat kaitannya pada peningkatan literasi digital. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti sekarang. Berbagai tantangan di ruang digital harus diimbangi dengan literasi digital yang mumpuni. Sebagai ASN, sudah semestinya kita meningkatkan pemahaman terkait literasi digital. Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring. 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital yaitu perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, persiapkan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, serta sektor penyiaran. Percepat integrasi pusat data nasional, persiapkan kebutuhan SDM talenta digital, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital yang dilakukan secepat-cepatnya. Literasi digital sendiri berarti kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan, kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Roadmap literasi digital tahun 2021 hingga 2024 yang disusun oleh Kominfo, Siberkreasi, dan Deloitte pada tahun 2020 menjadi panduan fundamental untuk mengatasi persoalan terkait percepatan transformasi digital dalam konteks literasi digital. Sehingga perlu dirumuskan kurikulum literasi digital yang terbagi atas 4 area kompetensi yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, serta keamanan digital. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Budaya bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam mengenali, mengelompokkan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kecakapan bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital. Agar cakap di dunia digital, perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital, pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci, memilah berita benar, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk membantu keuangan dan bertransaksi secara digital. Dalam etika di dunia digital, perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan, seperti
pornografi, perundungan, dan lain-lain. Dalam budaya di dunia digital, perlu adanya penguatan atas pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur, serta pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Dalam aman bermedia digital, perlu adanya penguatan dasar fitur proteksi perangkat keras, pengetahuan dasar memproteksi identitas digital atau kata sandi, pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam, phishing, pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed. Nah, itu dia materi yang pertama terkait Smart ASN. Materi yang kedua yaitu tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Maka, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Pengelolaan ASN menerapkan sistem merit yang mendukung pencapaian tugas dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat, maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Pasca rekrutmen, dalam organisasi, berbagai sistem pengelolaan pegawai harus mencerminkan sistem merit yang sesungguhnya, di mana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performers mengetahui di mana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Sekian video Learning Journal kali ini. Terima kasih.